Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai berjumpa kembali dengan saya Hadi Saputra di channel Luma Lila Riset. Pada kesempatan kali ini saya akan berbagi pengetahuan, berbagi tips dan trik tentang bagaimana cara kita bimbingan atau etika bimbingan dengan dosen pembimbing menghadapi dosen penguji saat bimbingan skripsi ataupun tesis. Sehingga dengan etika ini kita akan dipermudah, kita tidak akan, mudah-mudahan tidak akan dipersulit oleh dosen pembimbing maupun dosen penguji. Namun sebelum saya mulai, mohon dukungan dari kawan-kawan mahasiswa, teman-teman semua untuk membantu saya dalam mengembangkan channel ini dengan memberikan dukungan like and subscribe, sehingga channel saya ini dapat terus berkembang, dapat terus berbagi pengetahuan pada kawan-kawan semua, khususnya pada mahasiswa di seluruh Indonesia. Hal yang pertama yang harus kita perhatikan dalam bimbingan itu adalah kesopanan, sopan santun kita dalam menghadapi dosen. Di saat kita memulai pertemuan pertama kali, di saat proses bimbingan, maupun di saat kita berkomunikasi untuk menghadapi seminar proposal maupun seminar ataupun ujian sidang. Karena etika ini sangat penting sekali kita jaga untuk mengambil simpati dosen pembimbing dan dosen penguji kita. Baik itu dosen yang memang sudah baik ataupun dosen yang memang dia rumit atau killer, sering disebut oleh mahasiswa. Yang perlu kita perhatikan pertama saat kita mengirimkan pesan atau WA zaman sekarang, bagaimana cara kita kalimat WA kita dengan dosen itu dapat kalimat yang santun, kalimat yang bagus, enak dibaca dosen, sehingga pada saat dosen membaca WA kita, ketika dosennya sedang sibuk, sedang banyak pekerjaan, mungkin dia sedang pusing, tapi membaca WA kita yang santun, sopan, mungkin hatinya dapat lebih nyaman membaca WA kita. Salah satu contoh WA sopan santun yang bagus ini sudah banyak yang juga yang mencoba dari kalangan mahasiswa. Jadi kalimatnya begini. Pertama, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu, saya mahasiswa S1 apa S2, nama saya si A, saya angkatan sekian, jurusan apa gitu. Saya berencana ingin menghadap Bapak Ibu untuk bimbingan proposal atau proposal tesis. Mohon kiranya kapan Bapak Ibu ada waktu untuk untuk bertemu dengan saya. Artinya dari kalimat itu kita lihat bahwa waktu itu dosen yang kita ikuti. Jadi kita mengikuti waktu dosen, jangan dosen mengikuti waktu kita. Jadi kita mau tidak mau, kita yang perlu, jadi kita yang harus mengikuti waktu dosen. Jangan kita WA pagi ini mau ketemunya WA jam 8, tapi kita mau ketemu jam 10. Belum tentu dosennya bisa, belum tentu dosennya tidak ada pekerjaan. Artinya kita harus membuat janji ketemu dengan kalimat yang sopan. Nah, ada temuan juga kadang-kala kita sudah WA dosen tidak dibalas. Artinya kita harus bersabar. Memang kadang-kadang sehari nggak dibalas, kadang ada 2 hari baru dibalas. Apabila kita WA 1 hari nggak dibalas, kita harus diamkan dulu. 2 hari kita WA kembali. Kita anggap saja dosennya sedang sibuk. 2 hari kita WA kembali bahwa kita ingin ketemu dengan kalimat yang tetap sopan. Kira-kira Bu, Bapak, kapan Pak saya ingin bisa menghadap Bapak Ibu, sehingga saya ingin dapat bimbingan proposal saya kepada Bapak Ibu. Nah, mungkin ini dianggap lama akan menghambat kita untuk cepat selesai. Sebenarnya tidak, salah sekali proses seperti itu. Karena mengapa?
saat kita bimbingan skripsi dan tesis itu yang perlu kita perhati, yang kita kejar itu ACC, bukan cepat bimbingan. Kita tidak perlu buru-buru bimbingan, setiap hari bimbingan, besok bimbingan lagi, hari ini bimbingan lagi, kalau proposal yang kita perbaiki masih salah. Kita cukup 2 atau 3 kali bimbingan, tapi kita targetnya ACC. 1 kali bimbingan perkenalan, bimbingan kedua kita pendalaman, bimbingan ketiga sudah tesis proposal kita sudah sempurna. Itu yang kita kejar. Tapi kalau kita bimbing tiap hari bimbingan, besok bimbingan lagi, masih salah, buru-buru seperti itu, dosen juga tidak suka dengan kita. Seolah-olah dia tidak punya waktu lain lagi, hanya ingin membimbing kita saja, karena dia menghadapi pekerjaan yang kantornya, menghadapi mahasiswa yang mau bimbingan lain, mau nguji, ya kan? Jadi waktu dosen itu bukan hanya untuk kita. Jadi kita harus mempertimbangkan juga waktu dosen. Ini karena sangat penting sekali. Jadi oleh karena itu sebelum bertemu, mulailah dengan WA yang sopan, yang baik, sehingga enak dibaca oleh dosen pembimbing. Nah, kedua, saat kita bimbingan, karena kita dalam sebuah bimbingan skripsi dan tesis itu kita menawarkan konsep yang kita buat, proposal bab 1, bab 2, bab 3. Bukan berarti proposal bab 1, bab 2, 3 kita ini udah pas. Jadi pola pikir dosen dengan pola pikir kita tentu beda. Apa yang kita tawarkan menurut kita udah cocok, tapi menurut dosen belum tentu cocok. Artinya kita tetap harus mengikuti kemauan dosen. Dosennya maunya apa, kita iakan dulu, kita ikutin. Karena kita dosen lebih memahami. Dosen sudah banyak pengalaman, sudah berapa ratusan mahasiswa yang dibimbingnya. Jadi kita tidak boleh berdebat dengan dosen bahwa kita mau, bahwa dalam buku misalnya di dalam buku ini halaman sekian mengatakan menurut si A mengatakan begini, itu nggak boleh kita sampaikan sama dosen. Jadi kita harus menerima masukan dosen. Kita berdebat dengan dosen, menentang masukan dosen, itu bukan berarti kita pintar. Nah, kita menjawab, kenapa kita menjawab mengapa saya mengambil ini Bapak, teori ini. Oh, teori kamu ini salah, bagusnya pakai teori ini. Ya mau tidak mau kita ikut. Jangan kita menentang, Bu, ini di dalam buku ini gini dikatakan sudah banyak ini. Kita ikut saja dulu, nanti ada proses tahapan seminar proposal untuk meluruskan proposal yang telah kita buat. Karena sebuah proposal itu bukan pemikiran kita sendiri, ada pemikiran 2 orang pembimbing, ada pemikiran 2 orang penguji, sehingga dia menjadilah sebuah proposal yang siap dilakukan langkah selanjutnya, penelitian, pembuatan bab 4, bab 5. Nah, di saat seminar kita juga tidak boleh berdebat dengan dosen, menentang pendapat dosen. Di saat seminar proposal kita masih butuh masukan lagi. Mungkin penguji nanti berbeda pendapat dengan pembimbing kita. Ya kita tampung, kita terima. Iya Pak, saya perbaiki. Iya Pak, Bu, saya tambahkan. Nah, nanti kita apa hal-hal yang masih kita bingung, kita langsung ketemu, tanyakan langsung. Kalau kita tidak mengerti, tanyakan langsung kepada dosen yang masuk Bapak kemarin gimana. Jangan kita tentang saat di seminar proposal. Kemudian baik gitu juga di ujian skripsi. Nah, di ujian skripsi bedakan, kita harus tidak boleh juga diam saja, itu sudah menyalahi juga. Di skripsi ujian sidang kita juga harus menjelaskan apa temuan kita, karena itu ujian. Dosen menanya, kita wajib menjawab. Tapi kita menjawabnya dalam konteks menjelaskan isi. Oh, bahwa temuan kita begini, yang disebabkan begini. Didukung oleh teori ini dan jurnal-jurnal ini. Itu bukan berarti, maksud saya jangan kita hanya konteksnya menjelaskan. Jangan kita tampil di saat seminar proposal, di saat ujian skripsi kita merasa lebih pintar. Anda bisa sih membedakan bagaimana
ketika Anda menjawab dosen untuk menjelaskan sebuah proposal atau tesis dengan Anda menjawab bahwa Anda merasa pintar. Nah, itu sangat salah sekali. Semakin Anda merasa lebih pintar, semakin Anda berdebat dengan dosen, semakin banyak salah yang akan dibuat dosen pada proposal skripsi Anda. Karena celah sebuah proposal skripsi itu tidak ada yang sempurna. Dosen banyak teori, banyak metode yang bisa digunakan. Sebuah tesis yang sudah jadi pun bisa dirubah. Sudah tesis skripsi yang sudah ujian sidang itu bisa dirubah dengan metode lain. Nah, di sini kita sebagai mahasiswa tidak bisa menentang dosen, kita harus ikut kemauan dosen. Artinya supaya tidak banyak mengembang skripsi kita, tidak berubah lagi bentuknya, berubah metode, berubah teori, tentu kita ikutin saja saran dosen. Tidak usah menentang dosen, tidak usah berdebat dengan dosen, walaupun kita berpendapat dosen itu salah, nggak usah berdebat. Seandainya Anda punya pegangan sebuah buku, di halaman sekian mengatakan teorinya begini, tapi itu kadang-kala dianggap dosen tidak pas. Ya kita mau tidak mau gimana lagi, yang jelas kita sudah menyampaikan. Karena di saat ujian skripsi, ujian sidang, itu yang dinilai dosen itu etika kita, pemahaman kita tentang sebuah skripsi tesis. Jadi oleh karena itu kita harus menjelaskan apa yang kita temukan, apa yang kita pahami dalam konteks menjelaskan, menyampaikan hasil penelitian kita, bukan dalam konteks menyampaikan bahwa kita lebih pintar dari dosen. Itu etika yang perlu kita jaga dalam menghadapi dosen pembimbing. Kemudian di saat janji temu itu juga harus diperhatikan. Yang artinya kadang-kala seandainya Anda bekerja, tentu Anda harus mencari waktu luang untuk bimbingan dengan dosen. Sementara waktu luang yang Anda miliki belum tentu cocok dengan dosen. Ini mau nggak mau dalam sebuah pembuatan sebuah proposal skripsi tesis, Anda harus berkorban antara pekerjaan atau menyelesaikan sebuah proposal dan tesis. Korban pekerjaan, tesis cepat selesai. Mau cepat dapat dua-duanya, mungkin tesisnya lambat selesai. Itu yang Anda harus perhatikan. Jadi intinya sopan santun saat mengirim pesan sama dosen, sopan santun saat bimbingan, jangan merasa kita sok pintar, ya kan? Pahami sebuah proposal skripsi tesis yang kita buat, insya Allah kita akan mudah dan selesai tepat pada waktunya. Saya ingatkan, yang kita kejar adalah cepat ACC, bukan cepat bimbingan. Jadi perbaikilah proposal dengan sebaik mungkin agar cepat di ACC. Bukan kita bimbingan setiap hari tapi tidak ACC. Ini sekedar masukan dari saya. Semoga bermanfaat, karena ini berdasarkan pengalaman yang saya dapat dari kawan-kawan mahasiswa. Ini sangat membantu sekali. Mudah-mudahan saran saya ini juga dapat memberikan masukan manfaat bagi kawan-kawan mahasiswa di seluruh Indonesia. Sekian, terima kasih. Sekali lagi mohon dukungannya, like and subscribe untuk channel saya ini agar dapat terus berkembang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.